Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya dalam kegiatan diseminasi. Ini salah satu program yang harus kami lakukan sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang kita saling berbagi informasi-informasi baik atau berbagi praktik baik yang sudah kami dapatkan. Di hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya. Kita akan mengenal beberapa hal baru karena kami juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang sangat membantu menunjang buka wawasan kita sebagai guru dalam pembelajaran. Nah, kita mulai diseminasi dan penerapan pengalaman, yaitu budaya positif. Jadi budaya positif ini yang harus diumbuhkan, dikembangkan baik di kelas, juga sangat penting ketika di sekolah. Mulai. Baik, dalam diseminasi kali ini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki. Lalu kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Lalu ada posisi kontrol guru. Kita akan melihat seperti apa yang sudah kita pernah lakukan dalam pengalaman kita setiap hari. Ada 5 posisi kontrol. Nanti sebentar kita akan menonton video. Mudah-mudahan kita bisa mengalami perubahan setelah kita mendapat sesuatu yang baru. Yang berikut, keyakinan kelas agak berbeda dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Dan seperti apa sudah kita diskusi. Dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu dalam kita mengelola sebuah persoalan yang ditimbulkan atau dimunculkan oleh anak-anak, kita mengelolanya dan menggunakan segitiga restitusi sehingga kita tidak menjadi guru yang penghukum. Nanti ada sesi kita dialog, bisa saling sharing dan sebagainya. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Dalam hal ini ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami, sudah kita lakukan dalam tahap awal sampai dengan asesmen karena kita sekolah penggerak sudah tahun kedua. Namun ada hal yang penting, yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi. Kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang dalam artian bahwa guru kita memfasilitasi pembelajaran, menyiapkan model pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan siswa. Jadi ada anak yang audio, ada yang visual. Audio maksudnya dia mendengar bisa menangkap satu, visual dia melihat. Ada gabungan antara audio visual dan ada yang kinestetik. Itu dalam pembelajaran bisa kita lakukan, memang makan waktu, namun dalam sekolah penggerak pertama dan guru penggerak nanti sebisa mungkin itu dilakukan dalam kita punya kesadaran. Baik, ada 6 profil pelajar Pancasila dengan tepuknya juga sudah bisa kita laksanakan. Kemudian ada sedikit tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang terjadi biasanya seperti itu, guru yang mengatur murid. Jadi ketika guru punya jari itu sakti, diam, maka tiba-tiba semua langsung diam. Kalau kita ingat Nabi Musa belah itu pakai diam saja langsung laut mati terbelah, merah terbelah. Kita guru itu sakti. Jika hanya tunjuk bilang diam atau nantang, maka tiba-tiba semuanya diam. Mungkin itu yang menjadi perhatian kita ke depan setelah kita belajar nanti. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau macam anak tidak kerja PR, kita memberi responnya itu sehingga muncul dalam diri anak itu bahwa gara-gara saya guru akan dimarahi, ditegur, atau bahkan diberi sanksi oleh pimpinan. Itu gara-gara saya. Jadi anak itu melihat gurunya, itu setiap kali lihat gurunya ada sosok gurunya, maka yang muncul di hatinya bahwa gara-gara saya guru saya jadi A, B, C dan begitu. Itu ada. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nanti kita lihat sebentar. Oh ya, ternyata dalam peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu ada banyak poin yang kita memaksa anak harus berbuat seperti apa yang kita mau. Kita menganggap bahwa orang dewasa itu bahwa ketika kita tujuannya baik, tujuan supaya anak itu tenang, kelas teratur dan sebagainya, tapi sadar tidak sadar banyak kalau kita menanyakan dalam persepsi anak, ia melakukannya karena muncul tulisan tidak boleh, jangan, dilarang, harus atau wajib, bukan sebuah kesadaran. Baik, ada beberapa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, dari stimulus responnya ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Yang kita pikir bahwa kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Termasuk macam cara belajar anak itu bahwa ketika dalam diam dan tenang maka semua anak bisa belajar. Ternyata tidak seperti itu. Karena yang macam kinestetik itu dia harus bergerak baru dia bisa belajar sesuatu. Kita minta anak membaca dalam diam, ternyata ada anak yang saya harus menonton sesuatu, melihat sesuatu secara real, baru saya paham, oh ya seperti ini konsep belajar. Mungkin itu. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Yang di teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada hal-hal yang memang pasti sama. Misalnya kita belajar matematika, sekalipun kita dengan berbeda cara, ada orang yang mendapatkan hasilnya sama. Tetapi pada kesempatan-kesempatan yang lain, kita tidak bisa menyamakan orang punya pikiran. Contoh macam tugas. Katakan anak membuat sesuatu. Ada orang yang pakai menulis puisi, ada yang membuat poster karya jauh menggambar, ada yang membuat mungkin dalam bentuk IT-nya untuk kelas-kelas besar. Karena saya suka yang begini, dan kita bisa mengakomodir itu selagi tidak keluar dari konsep yang kita rencanakan. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kalau di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol memang agak ini ya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan macam begini, ada seorang anak, dia membawa 2 buah apel. Apel yang satunya besar, satunya lebih kecil. Waktu gurunya minta, nah bisakah kasih Pak atau Ibu 1 apel? Oh baik. Lalu anak itu mundur, dia ambil apel, dia gigit. Dia gigit yang besar, kemudian dia gigit lagi yang kecil. Lalu dia kasih ibu yang kecil. Secara naluri kita pasti menganggap bahwa itu tidak sopan. Masa sisa bekas gigitan kasih orang. Lalu yang kedua, kita pasti menganggap bahwa kenapa kasih yang kecil? Saya kan guru. Kita berpikir bahwa itu sebuah kesalahan. Tata keramanya keliru. Ternyata coba kita telusuri. Nah, kenapa engkau buat seperti itu? Dia bilang, saya tadi makan, saya rasa dulu, ternyata apel yang kecil ini yang manis, yang besar ini yang asam. Jadi saya kasih ibu atau pak yang manis. Baru kita, oh iya, ternyata dia punya tujuan. Tetapi memang itu responnya. Kalau kita kan berpikir bahwa itu tata tidak bagus. Tetapi karena barang itu kan dia bagus dalam kita rasanya.
Beda kecuali dia sudah tahu bahwa gula ini, gula A dan gula B, saya kasih punya ibu ini karena menginteresi ibu jangan cepat sakit gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu perilaku. Kadang-kadang anak buang buku teman, lemparkan buku atau ini, kita tahu bahwa itu salah. Tetapi dia punya alasan, Pak, saya lempar bukunya karena waktu ulangan tadi saya kerja setengah mati, dia nyontek saya punya. Jadi yang dia tuliskan itu tuh saya punya pikiran, Pak. Jadi saya lempar bukunya. Itu alasannya. Kita juga pasti sama. Kita punya keadaan bersama seperti itu. Baik, yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teorinya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Contohnya macam ini. Di tangan kita ditaruhkan sesuatu yang berharga sekali diminta genggam. Lalu orang minta, tolong buka supaya kasih orang itu. Diminta, dirayu, dibujuk tidak bisa, dipaksa bagaimanapun. Kalau barang ini sangat berarti buat hidup saya, maka apapun yang terjadi, saya tidak pernah akan membuka ini. Berarti logika sederhananya bahwa yang bisa mengontrol diri saya itu hanya saya. Setiap kita bisa mengontrol diri kita, memang hanya kita. Jadi ketika anak itu kadang-kadang kita perintah, engkau mulai besok tidak boleh bawa jajan. Tetapi itu pemaksaan, bisa diformulasikan dengan menurut kamu jajan itu bagus atau tidak? Manfaatnya apa? Atau kita punya dasar pemikiran yang disampaikan dengan tampilan video atau apa? Jajan itu tidak merusak tubuh kita di hari ini, tetapi di beberapa tahun kemudian. Jadi ada argumen begitu sehingga yang guru saya omong itu maksud seperti itu. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang berikut, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang sekarang kita tahu model berpikir menang-menang atau win-win solution biasa. Kalau dulu ada istilah itu orang bilang ganti rugi, tapi sekarang sudah ganti untung. Karena ganti, kalau ganti baru orang rugi ya saya tidak mau. Kalau ganti lalu saya untung ya saya mau. Kan barangnya saya tidak mau jual. Kan begitu logikanya. Baik, sebelum kita diskusi, ada disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau disiplin itu disiplinnya, artinya belajar. Kalau disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ada juga kalau kamu dapat nilai bagus, ibu kasih hadiah A, ibu dia B. Kadang-kadang kita mengiming-imingi anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, asalkan dia mendapat apa baik reward atau penghargaan, bisa juga mendapatkan sanksi kalau dia tidak melakukan apa yang kita maksud. Sekarang kita punya disiplin positif. Jadi kesadaran ditumbuhkan tanpa embel-embel bahwa dia dikasih penghargaan atau sanksi dan sebagainya. Dan seperti kita lihat pada keyakinan kelas, anak membuat sebuah kesadaran diri, lalu diharapkan dia melakukannya tanpa kita memaksa. Berikut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Mohon izin saya sampaikan sedikit, nilai-nilai kebajikan itu macam saling menghargai, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, dibuat dalam nilai kebajikannya hadir tepat waktu. Poin-poinnya sudah bernuansa positif, tanggung jawab. Jadi ada poin-poin yang akan kita lihat nanti sebentar pada kesepakatan atau peraturan kelas dalam keyakinan kelas, itu sudah dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Berikutnya, motivasi intrinsik. Kalau anak sudah punya kesadaran, maka motivasi dalam dirinya
itu pasti untuk sesuatu yang baik, tidak mungkin sesuatu yang kurang, yang melawan dengan apa yang dia yakini, apa yang sudah dia sampaikan. Baik, kita masih semangat ya. Kita lihat wajah-wajah senyum luar biasa. Terima kasih. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal ini lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Ini oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, bukunya tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini beberapa ahli. Kemudian ini poin-poin untuk nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu sudah enam yang pertama itu sudah termuat dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nanti ada tanggung jawab, menghormati orang, kemudian yang lainnya itu tambahan setelah 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Baik, ada kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau dulu kan namanya hak asasi manusia, tapi ini sudah jadi itu haknya. Sekarang kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pertama, hak untuk keberlangsungan hidup, kemudian hak mendapat kuasa dalam artian bukan kita mengasuh orang lain, tapi kita memiliki kebijakan atas diri kita sendiri, minimal seperti itu. Kemudian hak mendapat kasih sayang, kebutuhan mendapat kasih sayang, kebutuhan untuk kita didengarkan apa yang mau kita sampaikan. Itu sudah di undang-undang di pasal 28 juga. Baik, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dalam poinnya ada makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kalau di kelas tiba ada anak yang dalam belajar, dalam bergaulnya ada biasa, Pak, mereka ini tidak mau bermain dengan saya. Mereka bilang saya nakal, jadi saya sendiri. Atau tiba macam ada anak yang nilainya tinggi, dia macam pintar-pintar. Ada berapa? Ternyata orang yang itu, manusia itu juga dia membutuhkan kasih dan merasa untuk diterima. Berikutnya penguasaan. Bukan kekuasaan yang seperti apa, tapi untuk harga diri, keinginan untuk dianggap bahwa minimal dia juga bisa menjawab, sekalipun dari 3 pertanyaan benar sedikit saja tidak apa-apa. Dan dia diberi kesempatan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada juga kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang berikut kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ya, pengalaman saya di kelas juga ada anak yang memang kadang-kadang teman-teman itu sudah menghukum ketika seperti ini katanya di tahun ajaran di awal tahun ajaran atau pelajaran. Anak dulu siapa yang belum bisa membaca dan lancar itu ramai-ramai akan tunjuk, Pak, siapa si B. Orang selalu menganggap bahwa ketika dulu dia belum bisa membaca, maka dia ketika omong belum bisa membaca, di bayangan anak yang lain bahwa ada nama si A dan si B. Itu sangat dikasihani ketika omong nakal. Contoh yang dulu pernah nakal ini, maka semua sebut si C dan si D. Artinya bahwa di kepala anak saja, anak-anak kita sudah terbayang bahwa ketika omong nakal muncul nama itu si A, si B. Muncul belum bisa membaca itu si C dan si D. Maksudnya nanti besok-besok di kehidupan baik di luar, katakan dalam jenjang yang kelas yang sama, mungkin di tempat
arisan, anak keluarga yang datang, kamu kelas berapa? Oh, saya kelas 4. Sudah bisa membaca. Di sekolah ada yang teman yang bisa membaca. Langsung dia bisa sebut memang, karena dia tahu bahwa di sekolah saya itu ada si A, si B, si C. Kalau di kelas saya sendiri, selalu saya sampaikan begini. Anda tahu caranya supaya jangan ada kita memberi ruang untuk saling membuli. Maka tanya saya, biasanya ada satu teks bacaan, tolong dibaca sampai tanda titik atau tanda titik ganti orang. Jadi dengan sendirinya ketika si A, kadang si C itu belum bisa membaca lancar. Setelah berkeliling-keliling sampai dengan si C kan, dia langsung kedengar bahwa waktu membaca itu saya memakan nasi di. Jadi kita harus tulis nama anak ini mempunyai nama 1, 2, 3. Jadi kadang ada anak-anak yang kaget ketika mungkin di kelas sebelumnya si A ini belum bisa membaca lancar. Waktu liburan kan tidak mungkin orang guru kelasnya kasih tahu bapak mama. Waktu bapak mampu anak ini agak susah. Tolong selama liburan ini dilatih dia. Atau cari mungkin guru privat. Orang tua pasti punya inisiatif karena dia mau anaknya maju. Setelah dibimbing begitu maju, kalau kita minta baca begini tiba-tiba teman yang tadi dicap atau dipikir anak-anaknya pada itu bisa baca, waktu yang baca itu bagus. Pas mau pikir, wih, keren. Kasihan kan maksudnya di dalam kepalanya itu kan bahwa yang si A ini tidak bisa. Tiba-tiba waktu membaca dia bacanya bagus, lancar dan nadanya bagus, intonasi bagus. Lalu yang bilang pikir, wih, keren dia bisa baca lancar nih. Kasihan gitu maksudnya kebanggaan muncul bukan karena itu bagus. Ternyata dia bisa. Pokoknya poin-poin seperti ini. Baik, kebutuhan-kebutuhan dasar. Artinya bahwa begini, dengan hal-hal yang terjadi di kelas, kadang-kadang kebutuhan dasar anak itu sebagai seorang manusia itu tidak dipenuhi. Kita entah kita yang melakukannya, mohon maaf, ataupun dalam lingkungan yang kita buat, kita kemas dalam kelas itu sehingga kadang-kadang ada anak yang kebutuhannya itu tidak dipenuhi. Lama-lama kita dianggap melanggar hak asasi manusia. Baik, yang berikut motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu yang eksternal. Yang pertama itu, yang kedua untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan. Hal ini pasti sudah sering kita lihat karena kita sudah jadi guru, sudah lama mengajar dan ada anak yang begitu. Kenapa kerja PR? Pulang sekolah sudah PR. Saya tahu mereka kalau tidak kerja PR, orang suruh berlutut sampai 1 jam. Jadi anak kerja PR supaya aman, jangan sampai nanti besok saya kena hukuman. Ada juga yang mungkin, kenapa nak? Kau kerja PR tuh kan kita mau periksanya hari Kamis, tapi kenapa? Hasilnya sudah kau selesaikan. Pak saya senang. Pokoknya kalau Pak bilang saya hebat, saya suka. Seperti ada motivasi eksternal. Motivasi yang kita harapkan pertama itu motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa kau kerja PR-nya? Pak, saya mau latih saya punya diri. Kemarin itu Pak jelaskan matematika itu saya masih agak ragu-ragu, tapi saya kerja PR ini saya minta bantuan bapak, kakak mereka bantu, supaya saya lebih mengerti. Kalau jawaban itu keluar dari anak kita, itu istimewa sekali. Iya, kan kebanyakan, apalagi yang tidak kerja PR, tanya lupa. Baik, ada tadi dari anak, sekarang dari kita. 5 posisi kontrol guru. Nanti setelah ini kita nonton video yang penghukum itu seperti apa, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Lalu menjadi bahan refleksi sama juga. Ketika kalian melihat yang pertama ini, kita biasa poin itu kalau tidak di 1, di 2, maju-maju kita di 3. Biasa rating kita tuh sebentar. Saya pribadi itu rating ini 1, 2, 3. Kalau kita menempatkan anak tuh, anak merasa macam dia sedang melakukan pengakuan dosa. Saya serba salah semua sekali. Kalau tidak sebagai teman, kadang-kadang maka kita yang ini.
Apalagi datang anak sudah terlambat tiap hari, pakai sepatu lain lagi. Kita tiba-tiba langsung, anak ini kayaknya mau coba beta. Baik, mohon izin nanti sebentar 5 posisi kontrol ini akan kita lihat dalam video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin Ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti Ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang Ibu harus tulis apa yang Ibu absen? Ini harus dicoba loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan tahu lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi 5 kali. Naren! Mata Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Pulang lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang salah bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Menarik. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap muridnya. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baik. Cek, baik, terima kasih. Ya, sudah kita melihat bersama 5 posisi kontrol dari nada bicaranya Ibu Guru sudah menyampaikan kepada kita, menggambarkan kepada kita sudah sampai di mana kita punya posisi dalam menyelesaikan persoalan. Sangat disarankan seperti yang tadi beliau sampaikan dalam video ini bahwa sebisa mungkin kita berusaha untuk menjadi manajer, menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kita menggali persoalan, anak menyebutkan persoalan secara sadar tanpa mengada-ada alasan bahwa biasanya kan anak kalau kita sudah muka asam, kenapa terlambat? Itu alasan anak pasti ke orang tua. Saya umpama tadi bangun tapi mandi lama. Dari jam 5 sampai jam 6:30 baru habis. Jadi akan ada orang lain lagi yang dinyatakan bersalah sehingga saya sampai begini. Tetapi dengan posisi manajer dari nada bicaranya, anak pertama digali persoalannya kenapa, kemudian dikasih motivasi. Sebenarnya Anda itu bisa begini. Lalu satu poin lagi bahwa kalau boleh ke depan kita di sekolah itu kita mulai merencanakan pertama keyakinan kelas kita, lalu keyakinan sekolah kita. Jadi kita bisa ngomong, nah kalau anak terlambat seperti ini kira-kira menurut anak kita punya keyakinan kelas tidak? Kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita seperti apa yang tidak sesuai dengan apa yang anak lakukan pagi ini? Oh ya, seperti apa? Mungkin di kelas tentang A, B, C, D kita punya yang poin B. Kira-kira anak bisa memperbaiki. Ada istilah bilang anak bisa memperbaiki tidak. Ada istilah mengganti kerugian dengan keyakinan kelas yang kita sudah lakukan, tetapi yang kita sudah yakini, tetapi
tidak dilakukan oleh anak. Kemudian dia akan kita menawarkan solusi seperti yang tadi. Ternyata yang bisa bangunkan pagi itu selain alarm, kalau dia lupa membuat alarmnya, setelah alarm maka sudah oleh Kak Emma atau oleh mamanya, ibu. Kemudian kita harus menanyakan ke anak kapan bisa dimulai. Oh ya, saya mulai sebentar, saya pulang ini saya langsung sel alarm saya. Tetapi juga kita menyampaikan bahwa ada mama atau Kak Emma yang bisa dimintai bantuan. Kalau besok saya bangun jam ini belum bangun, tolong dibangunkan. Jadi kita sudah sering berada di semua posisi kah? Atau kita baru sampai di rating yang 1, 2, 3, 4, 5, kita baru sampai di rating yang keberapa? Itu kembali kepada kita masing-masing. Tadi sebentar materi saya bagikan, saya kirim saja di WA atau apa supaya kita bisa ini. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan penting yang pertama begini, ketika anak datang terlambat itu tidak mungkin ada anak yang senang ketika dia terlambat. Dia sudah datang dengan rasa percaya dirinya sudah hampir tidak ada. Kalau syukur doa-doa bilang kayak punya guru sakit, aduh terima kasih, jangan sampai dia bersyukur untuk itu. Dengan bilang, nah kamu kelas berapa? Saya kelas 4C. Oh ya, Power off. Pak Imannya sakit. Oh dalam hati, syukur ya saya terlambat, orang kiri jadi marah saya. Jadi kalau tidak ini pasti ini, pasti kena marah. Jadi jangan sampai anak bersyukur kalau kita sakit pun. Kadang-kadang ya, kalau kita jadi penghukum atau yang bagian pembuat rasa bersalah, terutama penghukum, kita sakit itu macam kita dulu lah. Anak-anak minta maaf pelajaran ini tidak ada karena kamu belajar sendiri, paknya sakit. Yes, kita semua yes, kita pun. Iya, itu yang mereka hanya membudayakan apa yang kita lakukan. Baik, yang berikut kita bicara tentang keyakinan kelas. Sedikit berbeda, kenapa bukan peraturan kelas atau kenapa bukan dulu namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas dulu sekali, kemudian sekarang berkembang ke kesepakatan kelas, namun yang terbaru sekarang keyakinan kelas. Mohon izin kita lihat. Sebagai guru anda kelas senantiasa kita bisa membangun siswa menemukan jalan dalam belajar untuk mencapai tujuan hidup di masa depan. Pembiasan positif merupakan perwujudan dari budaya positif. Salah satu cara guru untuk menuntun siswa mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Dan kita sudah ini. Kemudian keyakinan kelas terapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya menjadi fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang menjawab berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku dalam kelas tersebut. Poinnya bahwa kita menjadi fasilitator, menjadi mediasi, bertugas untuk memediasi apa yang mereka inginkan. Diharapkan ketika saya yang ngomong, saya hadir tepat waktu, lalu besok saya terlambat, itu kan ada peraguan rasa malu, tetapi kayaknya kemarin saya omong tidak sesuai dengan apa yang saya buat. Saya masih pasti tidak, kita guru memberi kesempatan. Mungkin dalam peraturan kita ada pengurangan poin, tetapi secara psikologi anak itu tidak langsung, karena percaya saya sekali lagi, ketika datang terlambat tidak pernah ada anak yang nyaman. Ya saya terlambat hari ini, pasti ibu guru saya menyambut dengan sukacita, tidak mungkin. Sudah pasti, tanpa kita tegur pun sudah pasti panik. Apalagi anak yang tidak pernah terlambat, ibu dia terlambat pun. Itu panik sekali. Belum datang lagi, kita sudah langsung, kau ke panik. Itu biar dia makan dia jangan baik-baik, tiba-tiba langsung keringat besar kecil. Baru kita berbagi cerita. Pak, kau punya urus terlalu mana? Oh, saya teriak mereka di kelas ini, takut semua. Anak semua langsung takut, tidak ada yang terlambat. Jadi gitu. Karena kita wujud. Keren, Pak, harus pakai teriak. Ternyata kita guru wanita itu kemampuan tidak berteriak, tidak bisa berteriak begitu. Baik. Kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas biasanya dalam nuansa negatif. Tidak boleh, jangan,
dilarang, dan itu biasanya bernuansa negatif. Jadi pemaksaan yang terjadi itu pemaksaan guru kelasnya biasa. Anak kalau terlambat tidak boleh terlambat. Kalau makan di kelas tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Semuanya dalam poin-poin seperti itu. Tidak atau jangan atau dilarang. Lalu dalam keyakinan kelas kita membudayakan hal-hal positif. Begitu ya. Kadang-kadang kita perlu menjadi refleksi juga untuk saya ketika memimpin. Ternyata kalau kita selalu ngomong sesuatu yang negatif, itu memang aura kita pasti negatif. Iya. Kalau kita ngomong hal-hal yang macam orang yang bicara, contoh macam anak miskin, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dia berada di sebuah lingkungan yang selalu orang ngomong tentang hal-hal baik, tidak mungkin dia bisa pintar untuk mengeluarkan kata kasar. Itu tidak mungkin. Jadi aura negatifnya kalau kita sering bicara hal yang tidak, apalagi contoh macam sederhana gitu, kita omong tidak mengerti, anak setan ini. Lalu tiba dia buat aneh, jangan marah karena kita suka bahwa dia anak setan. Jadi bukan anak setan menjadi baik begitu. Iya. Belum kalau setan lihat bilang ini orang ini yang lain dia punya anak, dia itu punya anak, maksudnya apa? Persoalan baru. Jadi kalau mungkin kita membudayakan hal-hal positif, saya di kelas kita menyampaikan hal-hal tapi yang bersifat positif, percayalah pasti ada 1-2 kalimat yang semakin lama itu semakin menggugah anak. Kalau kita tidak percaya, maksudnya saya alami sendiri, coba anak membuat kalimat macam kalimat dan kata makan, mereka yang muncul. Saya dilarang makan saat pelajaran berlangsung. Jadi sudah langsung muncul tuh negatifnya. Iya. Coba makan begini. Makan pagi bisa menguatkan fisik saya untuk bersiap belajar di kelas. Itu jarang ada. Karena muncul kalau itu berarti ibu melarang saya, bapak melarang saya, kami tidak boleh. Jadi semua itu banyak yang kata negatif. Bisa positif kecuali mereka mulai cari di Google. Jadi ada hal-hal yang bisa kita buat, kita mudahkan. Mungkin pelan-pelan kita mudah. Tidak boleh datang terlambat, dibuat hadir tepat waktu. Coba sama-sama saya mau kalimat negatif. Tidak menyela pembicaraan teman saat berpendapat. Menurut Bapak Ibu, kalimat positif seperti apa? Mendengarkan pendapat teman. Iya, mendengarkan pendapat teman, betul. Saling menghargai itu adalah perbuatan yang baik. Iya, saling menghargai perbuatan yang baik. Atau misalnya contoh membuang pada tempat buang sampah pada tempat atau kata-kata positifnya itu terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimpan sampah pada tempat. Iya. Ada kan dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah Iya. pada tempatnya. Simpanlah sampah pada tempatnya. Kalau buang sebentar tempat sampah kan dia buang hukum. Letakkan sampah pada tempatnya. Masuk ya bersyukur, tidak itu urusan dia. Yang penting saya sudah buang. Masuk Iya. ya sampah. Kemudian ada lagi macam begini. Kalau macam dilarang menggunakan di aturan sekolah, dilarang menggunakan perhiasan berlebihan. Karena kita sudah berseragam, itu artinya kita setara, kita sama. Makanya kita berseragam. Bisa poinnya bahwa membiasakan hidup sederhana. Ya itu poinnya bukan hanya hiasan, tetapi akhirnya semua hal itu dibuat. Kayaknya saya setiap bawa buku niku mahal sekali. Saya punya buku tulis. Teman-teman, jadi sudah begitu atau bawa sesuatu macam makanan begitu ketika kita diminta bawa bekal, ada yang makan mahal sekali. Tapi lalu begitu. Otomatis saja dia makan yang sederhana juga, dia masih sehat dan baik. Saya makan yang mahal yang beli di KFC sebagainya, itu saya sakit terus gitu. Ada poin-poin. Atau macam ini, satu lagi mungkin Bapak Ibu, tidak merusak barang-barang di dalam kelas. Ada yang punya kan mungkin? Rawatlah fasilitas kelas. Jadi kalau kita bilang dilarang merusak, dia tidak tahu, dia tidak pernah tahu bahwa kata merawat itu penting. Jadi ada hal-hal yang ketika
Ketika omong bilang fasilitas kelas, dia bayangkan di situ bahwa itu tuh tidak boleh rusak. Ya poin itu saja yang disimpan. Apalagi dia sudah ucap, kita sudah paksa, dia sudah ucap, lalu kita tulis, kita tempelkan. Tiap hari dia baca. Omong, anak di kamu punya kelas, bapak mamanya tanya, kamu kelas ada kipas angin? Oh iya, tapi tidak boleh kasih rusak. Ibu bilang jangan kasih rusak. Dia akan sambung itu, nah. Itu betul saja. Tapi kalau macam kita bilang rawatlah barang-barang dalam kelas, fasilitas kelas, ada di kamu punya kelas, oh ya ada banyak, ada kipas angin, apa-apa, tapi kami terus jaga, kami rawat supaya dia jangan terlalu rusak. Jadi itu tuh auranya tuh beda kan, kita juga pasti terasa, oh iya. Kita sebagai guru saja kalau kepala sekolah bilang tidak boleh A, jangan B, dilarang C, sudah kami anak kecil saja. Iya. Coba kita pelan-pelan, siapa tahu dari kita ini ya tidak harus menjadi guru penggerak, tetapi kita berlatih, ada pengetahuan baru yang kita bisa buat pelan-pelan. Untuk yang tadi menjadi manajer itu bukan hal yang sulit, tapi bukan hal yang mustahil. Sulit itu karena memang belum kita sampai ke sana kali, tapi bukan berarti tidak bisa dibuat. Kita pernah buat, mungkin 1-2 langkah saja. Kita marah anak, kamu kenapa tidak datang terlambat, tidak jelas. Ternyata anak ini dia bapaknya sudah meninggal, mamanya yang membuat kue supaya dia jualan untuk itu. Dan kita kadang tidak telusuri itu. Tanya kamu kenapa terlambat? Tolong bukan hanya kalimat tapi muka juga, muka yang ekspresinya tuh ini. Jangan sampai ekspresi apa membuat rasa bersalah. Orangnya tanya lembut, tapi psikologi ditekan betul. Kamu tidak kasihan kah? Kalau ibu nih kena marah terus, tapi ibu dianggap tidak bermanfaat ini kelas kamu punya. Jadi anak itu dia sudah tahu bahwa dia baru datang jawab apalagi terlambat. Aduh kasihan sapi itu, dia dibayang kepala gara-gara dia gurunya harus di apa dan seterusnya. Ya susah, betul susah. Oh ibu tadi suruh itu memang susah, tapi bukan hal yang mustahil. Baik. Sekarang pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Jadi kalau bilang bertanggung jawab atau apa tadi? Tidak boleh lalai menjalankan tugas piket. Jadi kalau ngomong tugas piket harus banget, kita harus buat, tidak boleh tidak. Tapi dibuat bertanggung jawab melaksanakan tugas piket. Jadi itu baik karena kan dilatih dengan poin-poin universal, itu kebijakan universal. Istilahnya begitu, yang bertanggung jawab, saling menghormati seperti itu. Dibuat dengan pernyataan positif. Ini ada bentuk hati nih. Kemudian yang ini hati, yang ini love ya, dia beda. Sedikit. Kalimatnya jangan panjang, supaya mereka bisa ingat begitu. Kalau tiap hari lihat mereka pasti ingat. Sehingga waktu dia terlambat tuh, contoh di situ ada hadir tepat waktu poin 9. Anak, kenapa hari ini kamu datangnya sudah jam begini? Ibu saya begini. Kamu tahu, kita punya keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Tahu? Kira-kira di poin mana yang tidak sedang apa yang kamu lakukan? Di poin 10. Itu mana? Hadir tuh papa. Hari ini bagaimana? Saya begini. Sudah. Ada sanksinya itu kan poinnya sudah 5. Jadi kadang-kadang bapak ibu begini, mohon izin. Kami diskusi itu, saya menjadi refleks saya. Kita jangan kasih sanksi anak yang lain lagi. Kita cukup memberi seperti manajer tadi, karena sebelum kita marah pun, dia sudah dapat sanksi kurang 5 poin. Sebelum kita marah tidak kerja keras, dia sudah ada poin secara aturan sekolah bahwa dapat sanksi kurang 5 poin dan seterusnya.
akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih besar lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Udah capek Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mencintai kita. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar dengan dia untuk mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nanti aku aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dengan Baiklah kalau begitu. Ya, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. 3.
Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuisif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang panik murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? 4. Ini yang menjadi garansi apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Ditanyakan kapan akan mulai dibuat usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ternyata begitu segitiga diskusi. Ya, sudah selesai. Salam guru bergerak, salam bahagia. Mungkin ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau cerita sedikit. Saya di kelas ini sudah sampai tahapan awal. Silakan kita cerita. Kalau anak sih kita minta dia berargumen. Ketika dia datang kalau kita tanya begini kan paling tidak dia memberi jawaban bagi sudah bisa ada selesai dari ngomong A, B, C. Ada yang mungkin yang mau berbagi cerita atau mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Boleh, silakan. Bagaimana sih menerapkan kondisi kelas yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kelas? Oh iya. Baik, terima kasih. Yang pertama itu sebenarnya kita melakukan diagnostik awal, asesmen diagnostik. Maksudnya kita harus tahu tipe macam ada anak yang pendiam, ada yang ceria, ada yang termasuk dengan yang hobi makan ini, kemudian contoh pertama di kelas. Kalau saya pribadi, contoh untuk menempatkan posisi anak dulu tuh kita tidak berasa di rendah dulu. Pertama kita tanya siapa anak yang matanya kurang jelas kalau melihat dari jauh. Sekalipun dia tinggi besar, kadang-kadang kalau tinggi besar bukan di belakang, tetapi dia tinggi besar matanya tidak terang kalau jauh. Itu kan kalau ada anak kalau seandainya
itu sudah teman-teman sudah tahu juga bilang, Pak, dia jangan bilang Pak, dia tidak bisa lihat. Alangkah banyak poin itu kita yang ambil begitu. Jadi anak siapa yang matanya kurang jelas kalau melihat dari arah belakang, katakan dari baris ketiga dan keempat, oh saya Pak, kenapa mata? Itu yang pertama. Anak siapa yang kedua siapa yang telinganya kalau dari jauh itu kurang bisa mendengar bagus. Pak, saya telinga kan belum besar, maka jangan posisikan dia di sebelah kiri ya. Kan dia punya kanan, jadi posisi kalau kanan itu coy, dia bukan yang ini, taruh dia di sebelah kanan supaya kirinya bisa mendengar dengan baik. Takutnya kita pasang dia ke kiri yang dekat tembok, kita omong, tidak lama dia senyum, kakinya dia macam ini. Ya, itu yang hal ya. Kemudian berilah kesempatan kepada semua anak untuk berkembang. Minimal yang saya buat itu sebelum kita sudah tambah dengan pengetahuan, setiap anak dalam satu hari semua anak yang hadir harus saya dengar suara, entah absen saja atau kalau macam kayak pelajaran materi hari ini lebih banyak prakteknya untuk melaporkan. Jadi saya simpel saja, misalkan macam PSBD pembelajaran satu cerita itu. Kita baca, mereka baca, kita informasikan di grup. Bapak mama besok akan belajar materi ini. Ya, anak sudah baca di kalau di grup saya tanya saya pada ini ada dalam grup saya. Itu baca di grup, datang kadang-kadang kita memberi kesempatan 10 menit dia baca lagi, mereka baca lagi, dan kita berdiskusi. Anak kamu baca cerita apa? Banyak anak kan langsung, oh cerita ini. Tidak semua anak itu punya kecepatan yang sama. Dari kelompok 1 saya tentukan satu orang tiap bulan baca cerita apa. Kelompok 2 siapa nama bapaknya, siapa nama mamanya, seperti itu. Setelah kita diskusi semua, kita buat soal. Soalnya macam kalau yang kelompok kan paling banyak 5 orang sebenarnya. Jadi buat saya ini pertanyaan pertama, cerita ini berasal dari mana? A, B, bapaknya nama siapa dan seterusnya. Jadi anak-anak silakan diskusi. Pertanyaan pertama. Lalu permintaan berikutnya, tolong kerjakan di buku latihan kelompokmu, tetapi orang yang menulis itu satu orang, yang akan presentasikan di situ orang berbeda. Waktu itu pakai sticky notes. Jadi mereka tulis satu orang yang tulis, lalu satu yang datang baca. Dia pasti perasaan ketika temannya baca. Kahidema, karena tulisnya tidak jelas gitu. Jadi kita tulis harus jelas buat teman yang membaca itu mereka mengerti. Jadi kalau dia tulis tidak jelaskan nanti ketika teman baca bukan bisa disampaikan tulis juga. Kalau disampaikan itu semua anak berusaha supaya bisa baca kok. Kalau bisa baca bisa. Minimal ada penilaian secara psikologi bisa. Pengakuan bahwa ternyata secara psikologi itu dia diakui dia punya huruf ini kami semua bisa baca gitu. Jadi itu pertama. Lalu jawab kembali. Pertanyaan kedua, orang lain berdiskusi dulu, orang lain yang menuliskan, orang lain lagi yang presentasi. Pertanyaan ketiga, mereka tanya, Pak, kami hanya 4 orang, kami sudah semua Pak. Lalu gantian, yang belum menulis, dia menulis. Nah, jadi ketika 4 sampai 5 pertanyaan, semua anak menulis, semua anak presentasi, semua anak yang penting jadi seperti itu. Yang saya sedang, jadi sekalipun dia tidak bisa omong bagaimana pun, tapi sebentar baca baik-baik karena sebenarnya belum presentasi. Jadi entah dia mau takut atau panik juga, tetap dia beri untuk dia baca. Entah bacanya masih lama-lama atau pelan-pelan, tetap dia baca. Kalau macam dia baca belum sempurna, teman-teman coba menyempurnakan maksudnya yang ini. Kadang-kadang dia penggal kalimatnya, mereka Pak, yang ini yang sempurna. Ternyata ketika teman lain belum, dia yang menuliskan dia ingat. Oh harus begini, yang begini Pak, maksudnya itu begini-begini. Ya kan keren, oh ya, ternyata anak ini dia menuliskan lalu dia ingatnya lebih bagus gitu. Jadi itu. Kemudian kalau untuk pertanyaan ini pasti semua kita. Ada 5 kebutuhan ya, kemudian ya, poin supaya kita mau merasakan apa yang ini. Pertanyaan hidup, observasi, kasih sayang yang diterima. Seperti tadi ada maksudnya ada
pengakuan bahwa saya ini juga setelah saya sebentar itu. Kemudian penguasaan. Ada anak yang memang seperti macam Suster Sandra ini berjiwa supaya menjadi pemimpin. Kan kita harapkan semua anak kita bisa menjadi pemimpin. Ada anak yang pertama kualitas dirinya sudah bagus, kemudian orangnya tenang dan sebagainya. Jadi ketika dia menyampaikan suatu jawaban tuh orang sudah keren. Yang itu yang kita latih supaya ketika mengimbaskan kepada teman-temannya juga minimal ada juga berjiwa pemimpin seperti itu. Kebebasan semua kita punya pilihan untuk mandiri dan kesenangan. Kalau datang tempelnya, datang tempel 10 itu kan datang tempel semua di sini. Kelompok 1 sampai 6. Lalu kelompok 1 keluar, dia mundur, yang lain geser. Semua kan tertawa. Mau geser apa nih Pak? Semacam pingu itu. Sekarang orang yang kelompok 2 baca kelompok 1 semua baca. Saya sengaja buat begitu supaya yang teman bilang hurufnya sudah bagus itu betulkah tidak ketika ini. Saya akan baca. Pak ini tulis apa ya? Jadi kalau dalam kelompok itu kadang-kadang bukan kita sepakat bahwa kita mencurigai bahwa kadang-kadang mereka tulis kita bilang bagus-bagus saja. Tapi kalau orang lain yang buat orang kelompok lain, apalagi kalau gini ketemu bagus, bom pintu jelas ya. Jadi ada pengakuan seperti itu. Saya bicara karena pokoknya yang saya suruh buat pelan-pelan seperti itu. Jadi ada lagi yang ketika anak itu temannya membaca dalam kelompok anak, dan orang tahu bahwa dia punya kekurangan baca belum lancar. Jadi dia baca pas sampai habis sudah tepuk tangan. Dan sendirinya mengaku, senang ini dia bisa juga. Ternyata ketika diberi kesempatan, ada anak yang di luar dugaan itu ternyata dia bisa. Ini manusia tiap hari kita capnya, malah bagus. Iya, saya anak sekarang itu begitu, ada satu yang dicap begitu. Kami dalam kelas itu ada satu kebiasaan lagi yang baru. Bulan kemarin sudah pernah coba. Dalam 1 bulan tuh di bulan terakhir, sebenarnya hari ini, saya pikir belum libur besok, itu tuh kita menentukan siswa dan siswi yang bisa diidolakan. Jadi itu kan lucunya begini. Contoh sebut, kira-kira siapa yang bisa Anda idolakan menjadi idola atau panutan sepanjang bulan ini? Contoh kami sebut, coba. Happy, semua langsung. Oh, iya. Itu dia langsung tahu pasang gini Pak. Jadi ada yang gini macam. Ada yang bilang Pak, yang mau nambah sekarang bulan. Kalau yang laki-laki mau diidolakan, yang perempuan yang menjawab bulan. Pak, ada. Laki-laki kamu setuju kan? Mengaku. Ya Pak, ada tuh tenang, sopan. Jawab sambil malu-malu karena aku tidak seperti itu gitu. Ya, ada tuh tenang, sopan, kemudian tidak ribut. Yang wanita mulai laki-laki tahu. Pak, yang ini Pak. Jadi jarang ada anak yang bilang ketika dia tahu bahwa Seramin diri, kalau dia tulis dia punya diri sendiri, dia bisa tulis bahwa saya ini bisa jadi idola. Tetapi kalau orang lain yang menilai itu, Anda tidak bisa apa-apa. Apa menilai langsung tidak bisa. Kita hanya tinggal pasrahkan yang saya buat itu sudah sesuai tidak, maka apa yang saya panen di hasil akhir. Jadi sudah mulai ada itu sehingga belum berlomba. Nah, kamu jangan mau kalah. Makanya juga nasi di rumah. Mungkin dari makan lebih enak. Masa mau kalah? Jadi setelah ada itu ada motivasi penguatan supaya anak-anak itu kan sebenarnya bisa buat itu. Cuman kadang kita salah merespon, kita menjadi penghukum, maka ketika kemarin contoh kami diskusi tentang keanekaragaman, menghargai keberagaman di lingkungan. Ada yang usul begini. Saya bilang, nah kalau di kelas kamu beda fisik ini bagaimana? Ya Sandro Kola katanya. Yang Sandro Kola kita tahu juga. Pak, itu harus saling menghormati Pak. Tidak boleh saling menyakiti. Wah, keren. Kasihnya Pak. Jadi kami dalam diskusi, macam kami sedang rapat apa, sederhana, sedang ketawa-ketawa. Bahkan kita berdua dengan anak kamu punya teman ada yang kelainan fisik berapa? Ya sebelum itu namanya ini, yaitu kakinya pincang, sebelah panjang, sebelah pendek, jadi jalan otomatis. Tapi kami tidak pernah dia. Jadi itu ada pengalaman lainnya.
Saya larang buka buku dulu. Pak, kenapa tidak buka buku? Karena buku, orang yang menuliskan isi buku itu dia belajar dari apa yang dialami di lingkungan. Bukan dia tiba-tiba dulu kalau dia tulis-tulis itu, dia melihat di lingkungan dulu, baru dia tulis tentang apa yang ada. Setelah cerita itu, siangnya Sandro pergi senggol kakinya Marva. Lalu teman-teman begini, tadi omong bilang menghargai teman. Oh iya. Jadi semuanya dikembalikan, bukan menyalahkan dia, tapi tadi kan keyakinan Anda, saya mau keyakinan kemarin itu. Tadi kan Anda bilang bahwa menghargai teman itu penting. Kami kasih jempol, kami meyakin bahwa omong itu benar. Tapi waktu anggap tenang teman punya, kami langsung tanya. Tadi bilang ya kan versi anak-anak. Kalau kita bukan anak kemarin kamu ngomong apa? Kan versi kita anak-anak. Tadi bilang, tadi omong di Pak Guru bilang apa? Kamu bilang ini kita menghargai teman. Lalu kepala sih. Oh iya. Jadi kalau kita meyakini bersama dari mereka yang bicarakan, maka ketika ada yang itu mereka bisa menurut versi mereka. Kemarin itu tulisan di situ kita kan tempel yang mereka mesti kenal dengan sepakatan kelas yang sudah kita rangkum. Tulis bagus. Wih, tulis di sini ini bagus. Bilang tadi ke waktu. Ya, hari terlambat. Bagaimana kawan? Iya, dia tanya ini. Mungkin dia malu, tapi hanya sesaat. Tidak. Kalau kita sudah tunjuk begini, itu dia abadi dia punya. Baru ada anak yang datang. Ada anak yang datang setelah 15 tahun lagi. Pengalaman. Baik-baik. Dulu Pak marah hajar kami, tapi ternyata manfaatnya ada. Saya juga pikir, saya hajar anaknya manfaatnya apa? Itu Pak hanya dalam mister. Padahal saya ajar waktu itu matematika. Dia bukan jadi guru matematika, dia menjadi tentara. Tapi dia bilang, Pak, yang ajar kayak itu ajar matematika itu manfaat tidak dong. Pak ajarkan kasus makanya jadi baik. Ada yang guru anak beromong matematika. Tapi setelah saya pikir, saya ajar dia apa? Pegang kayu udah jadi baik. Oke, mungkin seperti itu. Masih ada lagi kan? Baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan semua dulu. Nanti materinya saya kirim di WA satu-satu ya. Kita banyak orang satu-satu. Komunitas masing-masing. Oh, di komunitas. Dari komunitas ada banyak saya bilang. Nanti ada yang saya kirim secara pribadi. Terima kasih banyak untuk waktu dan kerelaannya. Semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian paling tidak jadi bahan refleksi untuk kita. Oh ya, Pak Charis biar baru bergabung dari Pondok ya. Datang di momen yang tepat. Maka saya bilang jangan pulang. Kalau tidak tidak ber. Selamat siang anak-anak semua. Tepuk fokus. Terima kasih untuk semangatnya. Ini beberapa hal yang kita sudah sepakati dalam kesepakatan kelas. Ada sekitar 10 poin. Hanya menuliskan ulang. Lalu kita akan membuat keyakinan kelas. Beda antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, yaitu kalau kesepakatan kelas biasanya diawali dengan kalimat-kalimat bernuansa negatif. Tidak boleh, dilarang, wajib, harus, seperti itu. Dan macam ini tidak boleh terlambat, tidak boleh ribut, tidak boleh semua. Jadi lalu ada anak tetapi yang perlu kita lakukan sekarang itu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya bersumber dari pikiran seorang anak tanpa ada dipaksa. Kalau yang ini itu kita dipaksa harus ikut. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut. Tidak boleh terlambat. Itu dalam bentuk paksaan. Biasanya dari guru yang menyampaikan seperti itu. Mengerti? Sekarang yang mau minta kita mengubah kalimat-kalimat negatif ini dengan kalimat positif. Contoh macam ini. Dilarang makan saat pelajaran. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya itu
menghargai guru saat pelajar. Seperti itu. Apa yang disampaikan oleh guru kita dengar. Kalau tidak boleh terlambat, itu kalimat negatif. Menurut anak kalau kalimat positif itu bagaimana? Hadir. Kenapa itu tidak lebih bagus? Menurut kami yang lebih bagus yang mana? Yang tidak boleh terlambat atau hadir tepat waktu? Jadi dalam keyakinan ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita misalnya tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, disiplin, seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk kata-kata negatif. Nanti Pak bagi kan, Anda punya setiap anak dapat satu-satu stiker.